Shalom, selamat pagi sahabat yang dikasih Tuhan. Ketemu kembali kita di pagi hari ini. Karena Tuhan yang memberikan waktu untuk kita bersama-sama. Karena Tuhanlah yang menjaga menyertai kita di sepanjang hari-hari yang telah kita lalui. Karena Tuhanlah yang menuntun langkah kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang membawa kita dengan tangannya yang penuh kasih. Kita boleh melakukan seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, dan segala usaha kita, dan kita telah meraih apa yang kita dambakan. Atau ada juga yang kita dambakan belum dapat kita peroleh. Tapi kita percaya, sahabat yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kepada saudara sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kembali pagi hari ini, sahabat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami, mengerti bahwa Tuhan selalu berkarya dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah sumber kekuatan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap. Amin. Sahabat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita buka dari Alkitab Perjanjian Lama yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-7. Berkata demikian, kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Sahabat yang dikasih Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ketika kita tertimpa masalah yang begitu berat dalam hidup ini, maka banyak dari kita akan mencari jalan solusi yang dapat kita ambil. Banyak dari kita yang lebih memilih mengatasi persoalan masalah yang ada dalam kehidupan kita menurut akal kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Namun saudara-saudara, ada kalanya kita enggan membawa masalah itu kepada Tuhan. Kita enggan dan tidak mau membawa persoalan kehidupan kita itu kepada Tuhan. Dan memohon Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ada kalanya juga, sahabat yang dikasih Tuhan, kita berkompromi dengan hidup kita. Di tengah-tengah mengatasi masalah itu, berkompromi dengan hal-hal yang seringkali membawa malah kita tidak mampu untuk mengatasi masalah itu. Misalnya kita mencari jalan pintas melalui orang-orang yang menurut kita mampu, pintar dalam tanda kutip. Tetapi saudara-saudara, apakah itu akan dapat membantu kita mengatasi persoalan ini? Persoalan yang ada dalam kehidupan kita. 2 Raja-Raja pasal 4 menceritakan bagaimana seorang perempuan datang kepada Elisa tentang apa yang sedang dialaminya. Ia terlilit utang. Kedua anaknya akan diambil oleh penagih utang. Dan dia menceritakan kepada Elisa. Lalu saudara, sahabat yang dikasih, Elisa barangkali tidak mempunyai uang untuk membayar cash hutang daripada perempuan itu. Tetapi ada pertanyaan yang diungkapkan oleh Elisa. Apa yang harus aku perbuat untukmu? Lalu apa yang ada di rumahmu?
Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan itu berkata hanya sebuah buli berisi minyak. Dan dari sinilah mengalir cerita tentang kuasa mujizat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan perempuan. Tempayan-tempayan yang ada di rumahnya, yang dipinjam ke tetangga sebelahnya, lalu terisi penuh oleh minyak, sehingga tidak ada lagi tempayan yang tersisa. Lalu perempuan itu datang kepada Elisa dan berkata bahwa tempayan sudah tidak ada lagi. Lalu lihat, sahabat, Elisa menyuruh perempuan itu untuk pergi menjual seluruh tempayan yang berisi minyak untuk melunasi utang. Dan sisanya dipakai untuk kehidupan perempuan dan anak-anak. Sahabat yang dikasih Tuhan, pertanyaan untuk kita adalah, apakah ketika persoalan kehidupan kita ada, apakah ketika ada tantangan yang kita sedang hadapi, apakah kita membawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan? Apakah kita meminta pertolongan dari Tuhan? Apakah kita meminta belas pengasihan Tuhan? Atau kita berjalan mengatasinya menurut ego, kemampuan, kehebatan kita, kesombongan kita? Sahabatku yang kekasih, Tuhan tahu persoalan kita. Dan Tuhan mau menolong kita mengatasi persoalan itu. Asal kita mau datang bersujud ke hadapannya, di hadapannya dan menyerahkan seluruh masalah itu. Seperti yang dilakukan oleh perempuan janda itu dalam bacaan kita. Sebagaimana saya katakan tadi, sebagai manusia Elisa tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang perempuan itu. Tetapi yang ia dapat perbuat, yang dapat ia lakukan untuk menolong perempuan itu adalah dia berseru kepada Tuhan dengan iman. Dengan iman percayanya dia berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan yang berkarya menolong perempuan itu. Dan mujizat boleh terjadi. Tempayan-tempayan yang kosong terisi minyak yang penuh. Sahabat yang dikasih Tuhan, Mazmur 50 ayat 15 berkata demikian, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah dalam kesesakan, maka Tuhan akan meluputkan dan kita akan memuliakan Tuhan. Jikalau kita mau berseru menyerahkan dalam doa kita kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Bila dengan yakin kita membawa persoalan kita dalam doa besar, doa kita, maka doa kita akan dijawab. Karena doa kita adalah doa yang besar kuasanya. Elisa pun bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Sahabat yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi perempuan itu. Di mata manusia barangkali buli-buli kecil berisi minyak itu tidak mungkin dapat terisi penuh. Atau buli-buli kecil berisi minyak itu mungkin tidak ada artinya bagi kita. Tapi bila kita mau menyerahkan hal-hal yang kecil, yang berat, hal-hal yang sepele, kita masukkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan merubah yang kecil itu
menjadi besar. Jikalau kita memerlukan kuasa Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Sebagaimana Kejadian pasal 18 ayat 14a dikatakan, adakah sesuatu yang tidak mungkin untuk Tuhan? Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Tuhan, sahabat. Oleh karena itu, dalam ketidakmungkinan kita, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Markus pasal 9 ayat 23. Jika engkau dapat, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah dikala kita boleh melihat yang tidak mungkin bagi kita, yang mustahil bagi kita, dan Tuhan membuat itu boleh menjadi kenyataan. Di sepanjang hari yang kita lalui dalam usaha kerja kita dengan berkat-berkat itu, kita boleh bersyukur atas semuanya itu. Dan kita boleh menyatakan dalam iman, kita berjanji di hadapan Tuhan, segala apapun yang kami sedang hadapi, kami akan bertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam iman harap kami. Karena Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kami percaya di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah seluruh pergumulan kami, di tengah-tengah segala rencana-rencana kami mohon Tuhan selalu yang berpengapa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, para pendengar yang mengalami kelemahan, kesakitan, Tuhan sertai selalu. Jamah tubuh mereka, beri kekuatan, kesembuhan, biar mereka boleh pulih kembali. Bapak Alfonsius Bonte, David Tarore, anak kekasih Yohanes Aiba, Diaken Palomeno, Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan mereka. Hamba berdoa pagi hari ini untuk jemaatku yang berhari ulang tahun. Di pagi hari ini, Ibu Setiawati Maleke, Ibu Olga Thomas Manese, Tuhan sertai mereka. Biarlah mereka tetap selalu ada dalam bimbingan, tuntunan kasih sayang Tuhan. Para janda duda yatim piatu, Tuhan juga sertai. Jaga hidup mereka, jauhkan dari hal-hal tidak baik. Bapak berdoa untuk saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, jemaat-Mu, Tuhan selalu bersama-sama dalam usaha kerja mereka. Berkatilah segala usaha kerja mereka, jaga hidup mereka, jaga tubuh mereka, rencana-rencana mereka, Tuhan hadir dengan rencana yang indah. Hidup rumah tangga mereka, biarlah Tuhan selalu jaga pelihara, agar mereka tetap selalu ada dalam tangan pengasihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seluruh hidup kami ada dalam tangan. Biarlah kami selalu bersyukur, karena Tuhan yang telah menjaga langkah hidup kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Biarlah kami tetap selalu hidup dalam iman percaya kami hanya kepada-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam tangan pengasihan-Mu lah kami berdoa. Amin. Sahabat yang kasih Tuhan, biarlah hidup kita selalu ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita serahkan semuanya dalam rencana Tuhan. Karena dalam rencana Tuhan ada damai sejahtera, berkat, kekuatan, dan kesehatan. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi Gemindo Kawan Kasih. Saya berdoa saudara-saudara diberkati, dijaga, diberi kekuatan, kesehatan, dan Tuhan selalu menyertai saudara. Amin.